never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez meyakinkan bahwa mengalahkan Enea Bastianini untuk posisi ketiga kejuaraan tidak menarik minatnya. Pria asal Spanyol itu terutama ingin meninggalkan Gresini dengan catatan positif di Barcelona. Kebanyakan mata akan tertuju pada duel perebutan gelar juara dunia antara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia akhir pekan ini di GP Barcelona. Namun itu bukan satu-satunya tantangan di kejuaraan pembalap. Segalanya tetap terbuka untuk tempat ketiga, ditempati dari Phillip Island oleh Marc Marquez yang tetap terjatuh 2 kali di balapan utama. Memungkinkan Enea Bastianini mendapat selisih 1 poin kecil. Posisi ini sangat menarik bagi Bastianini, yang akan menyamai performa tahun 2022. Meninggalkan Ducati di podium juara dan mengantongi bonus finansial yang sangat besar sebelum berangkat ke KTM Team Tech3. Namun bagi Marquez yang sudah meraih 6 gelar MotoGP, posisi tersebut bukanlah sebuah tujuan tersendiri. Tempat ketiga tidak penting, meyakinkan pembalap Spanyol itu. Saya tidak punya bonus apapun untuk posisi ketiga, jadi kalau Enea, saya tidak tahu kontraknya, tapi bagi saya, itu tidak penting. Siapa yang ingat siapa yang finish ketiga pada 2022 atau 2015? Saya finish ketiga tapi tidak ada yang ingat itu. Yang terpenting, Marquez percaya bahwa dia telah memastikan hal penting dengan meraih kembali kemenangan dan mendapatkan tempat Bastianini di tim resmi untuk tahun 2025. Tempat ketiga ini tidak akan mengubah hidup saya. Hidup saya telah berubah dengan tujuan yang telah saya capai tahun ini. Dan meski ia khawatir akan mengalami kemunduran setelah beberapa musim yang sulit di Honda, Marquez telah membuktikan bahwa ia masih mampu bersaing dalam beberapa bulan terakhir. Setelah tujuan tersebut tercapai, ia melakukan segalanya untuk bersaing dengan Martin dan Bagnaia di Thailand dan Malaysia. Bahkan jika itu berarti melampaui batas kemampuan Ducati GP23 yang ditinggalkan oleh model terbarunya. Marquez diperkirakan akan kembali agresif akhir pekan ini di Barcelona. Sementara itu, Aleix Espargaro mengakhiri karir awalnya di kandang sendiri akhir pekan ini, di GP Barcelona. Pemenang 2 balapan tahun lalu dan sprint Mei lalu, dia bermimpi meninggalkan Aprilia dengan sukses tapi lebih memilih untuk melihat Jorge Martin dinobatkan. Dijadwalkan pada menit-menit terakhir untuk menggantikan GP Valencia dan mendukung mereka yang terkena dampak cuaca buruk. GP Barcelona memberikan suasana yang tidak biasa untuk akhir kejuaraan 2024. Pembalap yang paling terpengaruh oleh perubahan sirkuit ini mungkin adalah Aleix Espargaro, yang merupakan sekitar untuk mengalami akhir pekan yang sangat istimewa. Lahir di Granollers, beberapa kilometer dari sirkuit, pembalap Katalan itu adalah pembalap lokal dan yang terpenting, akhir pekan ini ia akan mengakhiri karirnya sebagai starter. Sebelum menjadi test driver untuk Honda, Barcelona bukan hanya merupakan sirkuit yang dekat dengan kampung halamannya, namun juga merupakan salah satu sirkuit yang paling sukses baginya di MotoGP. Karena ia telah memenangkan 3 dari 7 pole di sana, yang terakhir dari 3 kesuksesannya, dan memenangkan 2 sprint di sana. Sejak kemenangan sprint ini pada Mei lalu, Ducati tidak terkalahkan, baik pada hari Sabtu maupun Minggu. Untuk perpisahannya dengan Aprilia, merek yang dipakainya sejak 2017, Espargaro mempunyai harapan besar untuk mengakhiri hegemoni tersebut. Sebuah mimpi yang tampak realistis, trek ini menguntungkan RSGP, serta ban yang ditawarkan akhir pekan ini. Namun veteran di lapangan akan terus mengawasi perebutan gelar oleh temannya Jorge Martin. Itu tidak mungkin. Terakhir kali saya ke sana pada hari Kamis di Barcelona, itu adalah hari yang sangat emosional. Itu adalah hari di mana saya melakukan konferensi pers dan mengumumkan pengunduran diri saya. Namun setelah itu, hari Jumat adalah akhir pekan yang normal. Marc Marquez dan Pecco Bagnaia akan bekerja sama di Ducati untuk 2 musim ke depan.
Sebuah perubahan yang didekati oleh sang juara Spanyol dengan kerendahan hati, memastikan bahwa ia melihat pemain Italia itu sebagai referensi untuk tim pabrikan. Hanya dalam beberapa hari, Marc Marquez akan menyelesaikan fase pertama transisinya dari pebalap Honda menjadi pebalap Ducati. Dia akan berkompetisi di Grand Prix terakhirnya pada hari Minggu di bawah warna Gresini Racing dan, 2 hari kemudian, dia akan mengenakan setelan jas di stand yang sama dengan Pecco Bagnaia, yaitu tim pabrikan tempat GP25 baru akan menunggu dia. Meski keduanya akan bekerja sama selama 2 tahun, pria Spanyol itu sudah berniat untuk meredam ekspektasi yang diungkapkan terhadapnya. Ya, tentu saja ia berniat untuk kembali bermain demi meraih gelar juara. Namun untuk saat ini Bagnaia lah yang berperan sebagai pemimpin di tim resmi dan ia masih harus berkembang sedikit demi sedikit menuju tingkat daya saing yang ia cari. Bahkan meskipun 5 tahun telah berlalu sejak penobatan terakhirnya. Saya tahu akan bagus untuk kejuaraan jika saya mengatakan sekarang bahwa tahun depan saya akan berusaha sekuat tenaga. Saya tahu itu, tapi bukan itu yang saya rasakan. Yang saya rasakan adalah Anda harus melangkah maju. Selangkah demi selangkah, Marquez memperingatkan dalam sebuah wawancara dengan situs resmi MotoGP. Tekanannya akan ada dan ekspektasinya akan tinggi. Tapi, saat saya mengumumkan akan membalap untuk tim Gresini, banyak orang yang mengatakan bahwa bersama Ducati saya akan memenangkan setiap balapan. Saya bilang itu tidak akan terjadi, dan ternyata tidak. Bahkan saya butuh waktu setengah musim untuk bisa meraih kemenangan, kenang juara dunia 6 kali MotoGP itu. Seakan menggemakan kata-kata Johann Zarco yang baru-baru ini beredar. Sebenarnya mengaku mengharapkan dirinya memenangi segalanya bersama Ducati. Terlepas dari kenyataan bahwa ia menemukan sepeda motor Italia dengan model yang berasal dari tahun lalu. Sementara itu, perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024 antara Francesco Bagnaia dan Jorge Martin akan segera ditentukan pada seri Barcelona yang akan digelar akhir pekan ini. Sebagai informasi, Martin dan Bagnaia hanya berjarak 24 poin. Dengan menyisakan satu seri di Barcelona, peluang Martin untuk menjadi juara dunia MotoGP 2024 jauh lebih besar dari Bagnaia. Kendati demikian, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, yakin jika pebalap tim pabrikan Bagnaia mampu mempertahankan gelar juara dunia. Saya masih merasa Pecco bisa memenangi kejuaraan. Jelas, Martin adalah pebalap yang memiliki kontrak dengan Ducati, jadi kami senang dalam beberapa hal, ucap Tardozzi. Tapi sejujurnya, sejauh yang saya ketahui, saya bekerja untuk Ducati Lenovo dan kami akan bekerja keras untuk membuat Pecco tampil sebagaimana mestinya. Berusaha memenangi balapan terakhir, dan kita lihat saja apa yang akan dilakukan Jorge, lanjutnya. Tardozzi juga sebelumnya sudah menegaskan bahwa tidak akan ada perintah tim order untuk perebutan gelar juara dunia 2024 ini. Menurutnya, saat ini setiap pebalap Ducati memiliki kepentingan masing-masing. Bagnaia harus berjuang sendiri memperebutkan gelar juara dunia, sebab rekan setimnya Enea Bastianini juga tengah fokus untuk merebut posisi 3 besar di akhir klasemen. Dari Marc Marquez yang kini hanya berjarak 1 poin dari dirinya. Sebagai informasi, seri terakhir MotoGP 2024 akan digelar di Barcelona, tepatnya di sirkuit Catalunya, pada akhir pekan ini.